17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ananda sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Materi kita pada hari ini adalah seni grafis dengan beragam media dan teknik. Tapi sebelum itu ananda sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Doa dimulai. Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu Ananda dapat memahami pengertian seni grafis. Yang kedua, Ananda dapat memahami sejarah seni grafis di Indonesia. Yang ketiga, Ananda dapat mengenal jenis seni grafis. Dan yang keempat, Ananda dapat berkarya seni grafis. Sebelumnya Ibu ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar dan link yang telah disiapkan. Jadi adapun kompetensi dasarnya yaitu di pengetahuan yaitu memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Sedangkan di kompetensi dasar keterampilan yaitu membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Selanjutnya berkarya seni grafis. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang pengertian seni grafis dan sejarah seni grafis. Sekarang kita di materi berkarya seni grafis. Yang pertama adalah membuat cetak tinggi. Jadi teknik cetak tinggi itu merupakan salah satu proses kegiatan mencetak seni grafis yang memanfaatkan bentuk yang paling tinggi atau timbul atau menonjol yang berasal dari suatu benda atau bahan yang menghasilkan bentuk karya berupa gambar. Jadi ini bisa masuk contohnya seperti stempel ya ananda sekalian. Stempel itu masuk dalam jenis karya cetak tinggi. Jadi ananda sekalian bisa melihat di buku paket seni budaya, di situ ada pengertian jenis-jenis disertai dengan gambar seperti yang Ibu telah tampilkan di pekan lalu ya, pertemuan pekan lalu. Kemudian selanjutnya di bagian berkarya seni grafis kita perhatikan di sini ananda sekalian ada bahan dan alat. Bahan dan alat yang digunakan dalam seni cetak tinggi adalah acuan cetak,
plat klise yang dapat dibuat dari kayu, papan, triplex, dan lilin malam yang telah dibentuk lempengan dan sabun batangan. Alat yang digunakan di sini adalah pahat dan pencungkil kayu, tinta cetak, kertas, pensil, dan roll karet. Jadi ini adalah bahan dan alat yang disiapkan dalam membuat karya seni grafis cetak tinggi. Kemudian di bagian B ada proses pembuatan cetak tinggi. Yang pertama yaitu menggambar pola pada menggambar pola ya. Kemudian yang kedua memahat dan cukil dengan menggunakan pahat grafis dan bagian yang tidak kena tinta dibuang. Yang ketiga, gunakan roll untuk memberikan dan meratakan tinta. Yang keempat, letakkan acuan di atas kertas. Dan yang kelima, angkat kertas dengan perlahan dari permukaan acuan. Jadi ini adalah proses pembuatan cetak tinggi. Anda juga bisa lihat di buku paket seni budaya. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah membuat cetak saring. Jadi yang tadi adalah bahan dan alat serta proses pembuatan cetak tinggi. Jadi contohnya itu stempel. Kemudian yang kedua adalah membuat cetak saring. Jadi stainless adalah salah satu teknik yang dikenal pada seni grafis dan termasuk dalam teknik cetak saring. Nah, di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan itu adalah kertas HPS, cat air, pensil, cutter, sikat gigi bekas, sisir, dan lem. Jadi ini alat dan bahan yang dibutuhkan ya, perhatikan Anda sekalian. Kertas HPS, cat air, pensil, cutter, sikat gigi bekas, sisir, dan lem. Kemudian bagian B, proses pembuatan cetak saring. Yang pertama, buatlah pola gambar menarik yang diinginkan pada kertas. Jadi yang pertama kita membuat polanya dulu. Terserah Ananda mau membuat pola seperti apa. Boleh gambar kaligrafi, boleh gambar kartun, boleh gambar bunga ataupun gambar binatang. Ya, jadi terserah Ananda mau membuat pola seperti apa. Kemudian yang kedua, lubangi permukaan kertas sesuai dengan gambar pola dengan menggunakan cutter. Nah, yang kedua ini kita melubangi permukaan kertas, misalnya gambar yang Ananda buat itu adalah gambar kaligrafi. Kita melubangi permukaan kertasnya sesuai dengan gambar pola yang sesuai dengan gambarnya. Jadi kita melubangi ya sesuai dengan bentuknya. Kemudian yang ketiga, siapkan peralatan untuk mewarnai, yakni sikat gigi bekas, sisir, dan cat air yang telah dicairkan. Ya, yang telah dicairkan itu maksudnya yang sudah dicampur dengan air. Tapi kalau Ananda misalnya menggunakan cat poster, itu tidak perlu dicairkan atau tidak perlu dicampur dengan air. Tetapi bila kita menginginkan misalnya warna yang kita cari itu tidak ada, kita cukup menggunakan 3 warna saja ya Ananda sekalian. Boleh menggunakan warna kuning, merah, biru. Nah, ketiga warna primer ini bisa kita campur menjadi warna sekunder. Misalnya, jika kita menginginkan warna hijau, cukup kita mencampur warna kuning dengan warna biru. Bisa menghasilkan warna hijau. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan cat poster, cukup disiapkan 3 warna saja. Dari ketiga warna itu sudah bisa menghasilkan beberapa warna sekunder. Kemudian yang keempat, selanjutnya diberikan pewarnaan. Setelah itu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan atau menggunakan pengering rambut. Ya, jadi kalau misalnya sudah dicat menggunakan sikat gigi bekas, silahkan diangin-anginkan. Boleh menggunakan pengering rambut atau boleh langsung di bawah sinar matahari. Kalau misalnya tidak hujan. Nah, selanjutnya membuat cetak dalam. Cetak dalam merupakan salah satu teknik seni grafis
dengan menggunakan acuan cetak dari logam tembaga. Nah, jadi bahan dan alatnya di sini adalah siapkan plat dari logam, jarum atau jangka, tinta, kertas, dan air. Jadi setiap jenis-jenis seni grafis itu berbeda ya. Kalau dicetak tinggi, dicetak saring, dicetak dalam itu masing-masing menggunakan bahan dan alat yang berbeda serta cara pembuatan yang berbeda. Selanjutnya proses pembuatan membuat cetak dalam, itu permukaan plat logam itu ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta itu lalu dituangkan atau diratakan pada bagian dalam tersebut. Jadi plat logam itu ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Terus kita tuangkan tinta kemudian diratakan pada bagian dalam tersebut. Kertas yang sudah dibasahi dengan air diletakkan di atasnya. Jadi pada akhirnya itu tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar bunga, kita menoreh pada plat logam sehingga hasil plat yang kita toreh itu akan melekat pada kertas dan terbentuklah sebuah gambar atau tulisan yang diharapkan. Selanjutnya Ananda sekalian, setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tentang jenis-jenis seni grafis, proses pembuatan serta bahan dan alatnya, sekarang coba kalian perhatikan di lembar kerja peserta didik. Sini ada langkah-langkah kegiatan. Ikutilah langkah-langkah berikut dalam mengerjakan kegiatan ini. Jadi buatlah karya seni grafis cetak tinggi dari pelepah pisang atau wortel. Jadi ini Anda sekalian sudah Ibu tampilkan di pertemuan pekan lalu ya. Jadi seni grafis cetak tinggi. Jadi yang harus kalian siapkan di sini adalah pelepah pisang atau wortel. Kalau tidak ada pelepah pisang boleh menggunakan wortel ya. Dan tapi bisa juga menggunakan kedua-duanya. Kemudian yang kedua, tinta atau cat air sebagai pewarna. Kalau misalnya tidak ada cat air, tidak ada tinta, boleh menggunakan cat poster. Justru cat poster di sini lebih bagus ya Anda sekalian. Jadi dia tidak perlu dicampur dengan air. Kalau kita campur dengan air kan biasanya dia terlalu encer atau bagaimana. Jadi sebaiknya di sini Ananda sekalian menggunakan cat poster kalau ada. Jadi cukup Ananda sekalian itu menggunakan 2-3 warna. Kalau misalnya tidak bisa memiliki warna sekunder, kita cukup menggunakan 3 warna, yaitu warna kuning, merah, biru, atau putih. Siapkan 4 warna itu, maka semua warna bisa kita hasilkan dengan mencampur keempat warna tersebut. Nah, yang ketiga adalah pisau atau cutter untuk memotong dan mendesain gambar. Ya, jadi pisau ini digunakan untuk memotong pelepah pisang atau membentuk wortel. Misalnya wortel kita mau bentuk seperti bunga-bunga, kemudian kita jadikan stempel, nah itu juga boleh. Tapi di sini Ananda sekalian, untuk saran dari Ibu itu lebih gampang kalau kita menggunakan pelepah pisang. Karena sepertinya pelepah pisang itu tidak perlu kita bentuk. Dia sudah terbentuk sendiri dan dari pelepah pisang itu kita bisa membuat misalnya bunga yang kita hubung-hubungkan seperti yang Ibu tampilkan pekan lalu ya. Kemudian yang keempat, kertas HPS sebagai media untuk hasil cetakan. Jadi di lembar kerja peserta didik Ananda sekalian itu sudah disiapkan kertas HPS sebagai media untuk hasil cetakan. Jadi untuk kertas HPS-nya sudah ada ya Ananda sekalian. Ananda sekalian cukup mempersiapkan pelepah pisang atau wortel, cutter, dan tinta atau cat air atau cat poster. Nah, cara membuatnya di sini ada langkah pertama. Langkah pertama adalah potong pelepah pisang atau wortel yang akan digunakan. Langkah kedua, ukir bagian bahan pelepah pisang atau wortel menjadi gambar yang diinginkan. Jadi kalau pelepah pisang sepertinya tidak usah dibentuk lagi ya, karena sudah terbentuk. Wortel ya bisa Anda bentuk, mau dibentuk bunga boleh, dibentuk ikan juga boleh. Pokoknya sesuai dengan
yang Ananda inginkan. Langkah ketiga, campur pewarna dengan air secukupnya kalau menggunakan cat air. Tetapi kalau Ananda menggunakan cat poster, tidak perlu dicampur ya. Cukup mencampur warna yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah cetak pada kertas HPR sesuai dengan pola yang diinginkan. Jadi di sini Ananda tidak perlu menggunakan buku gambar ya. Cukup Ananda menggunakan kertas HPS yang sudah disiapkan di lembar kerja peserta didik. Oke. Ya, jadi lembar kerja peserta didiknya mohon dikerjakan sekarang. Silahkan mencari bahan dan alat yang ada di sekitar rumah Ananda. Jadi mungkin pelepah pisang, ada yang punya pohon pisang, silahkan diambil pelepahnya. Kemudian ada yang punya wortel di dalam kulkas, silahkan juga boleh dibentuk sesuai dengan keinginan Ananda. Ya, jadi Ibu mohon undur diri dari hadapan kalian. Silahkan melanjutkan lembar kerja peserta didik, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Dan jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu ya, dikumpul bersama dengan LKPD lainnya, LKPD mata pelajaran lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.